unjuk rasa yang disusupi kelompok anarko bisa berujung kerusuhan dan menodai tujuan mulia dari aksi tersebut. Polisi memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Dengan pendekatan intelijen, preventif, dan represif secara proporsional, aparat dapat mengantisipasi serta menindak tegas provokator tanpa merusak semangat demokrasi. Pendekatan preventif menjalin komunikasi dengan penyelenggara aksi untuk memastikan tidak ada pihak luar yang menyusup. Melakukan himbauan dan edukasi tentang batasan hukum saat berdemonstrasi. Pendekatan persuasif, mereka dapat melakukan negosiasi, pengamanan, dan pembubaran unjuk rasa yang melanggar aturan. Dicederai, ya, dirusak dengan perbuatan para tersangka melakukan pengerusakan terhadap satu buah kendaraan patroli milik Polrestabes Bandung. Perbuatan-perbuatan pidananya, ya, telah menemukan bukti-bukti sehingga menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kita tetapkan sebagai tersangka pengerusakan dengan peran-perannya yang berbeda, dan 1 orang kita terapkan dengan ada lokasi dengan membawa senjata tajam dan sebagainya. Tentunya teman-teman kemarin melihat di beberapa tayangan TV dan media, mereka begitu bengis, ya, saya lihat dari raut wajahnya dengan niatan ditutup mukanya dan segala macam, dengan beberapa coretan dan segala macam. Kita bisa menilai apa yang telah diperoleh atau ada di kota Bandung ini, sehingga mencederai Hari May Day tersebut. Kita tetapkan sebagai tersangka 3 orang sebagai pengerusakan. Kita persangkakan dengan pasal pengerusakan 170 dan 406. Dengan perannya ada yang kita lihat menendang kendaraan, melempar batu dengan paving block, bambu dan sebagainya, dan yang lebih menurut saya ini harus kita lawan, yaitu yang melempar bom molotov itu. Ini udah berusaha mencederai orang lain, ya. Dengan dipersiapkan botol-botolnya 20 botol apa itu beling, kemudian diisi bahan bakar, diisi sabuknya, apa itu kainnya, kemudian dibakar dan dilempar. Mohon dukungan, saya sudah perintahkan untuk mengejar seluruhnya, dan saya tidak mau ini terjadi lagi di tempat kita. Makanya kita antisipasi benar supaya ini tidak terjadi lagi, dan ya kelompok ini sudah tidak melakukan lagi. Jika pelaku tetap melawan, tindakan penumpasan dilakukan sesuai tingkatan anarki yang diatur dalam Protap Nomor 1 Tahun 2010, termasuk tembakan terarah yang tidak mematikan, tindakan hukum penangkapan terhadap pelaku perusakan dan kekerasan, pemeriksaan terhadap atribut, barang bukti, dan jaringan yang terlibat. Mengungkap dan menindak tegas para kelompok pelaku ini supaya ada kepastian hukum terhadap para pelaku-pelaku pengerusakan, pelanggar membuat tidak ketertiban. Ini kita proses. Tentunya semuanya berdasarkan bukti-bukti, alat bukti yang kita peroleh, pemeriksaan dan sebagainya ini sudah dilakukan. 4 tersangka di belakang, dan yang 1 senjata tajam itu juga kita amankan. Saya selaku Kapolda Jawa Barat, ya, pada kesempatan ini menyampaikan, menghimbau semuanya kita untuk menjaga kondusivitas Jawa Barat, supaya Jawa Barat ini aman, nyaman, dan masyarakatnya sejahtera. Dengan sinergi antara lembaga dan partisipasi masyarakat, polisi dapat mengantisipasi ancaman dari kelompok anarko dan menjaga keamanan masyarakat. Menurut Kompolnas, pengawasan dan penindakan terhadap kelompok anarko harus dilakukan secara proporsional dan menghargai hak asasi manusia.
Saya Yusuf Wasim, anggota Kompolnas, memberikan apresiasi kepada Polri di dalam penanganan kegiatan Unras Hari Buruh yang lalu 1 Mei di Semarang. Tentu langkah-langkah Polri terhadap kegiatan Unras itu sebenarnya sudah jelas, hanya ketika ada anarkisme yang itu mengganggu ketertiban umum, tentu memang langkah-langkah tegas agar tidak meluas, eksesif dan berdampak luas kepada ketertiban umum memang itu harus cepat dilakukan. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Polri terhadap anarkisme itu memang sudah melakukan satu langkah yang diperlukan, dan tentu kita mengapresiasi bahwa langkah-langkah yang dilakukan masih dikatakan humanis dan persuasif, sehingga bisa mencegah adanya perluasan anarkisme yang ada pada saat itu. Di dalam melaksanakan unjuk rasa atau demo, tentu harus menghargai hak dan hak kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus seimbang. Artinya apa? Artinya dalam satu sisi itu hak, di sisi lain kewajiban yang harus berjalan seimbang sehingga tidak ada yang dirugikan. Kemudian di dalam melaksanakan unjuk rasa, sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperbolehkan, jangan sampai tercederai karena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. Misalnya pelaku melakukan tindakan anarkis, melakukan pengrusakan, itu tidak boleh. Harus menjaga kondisivitas situasi masyarakat sehingga tidak akan terjadi kekacauan. Ketika ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dipatuhi, maka akan berakibat timbulnya suatu sanksi. Dan sanksi itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa menyalahkan aparat kepolisian yang menegakkan sanksi, karena aparat kepolisian yang menegakkan sanksi itu dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, sedapat mungkin patuhi aturan hukum yang berlaku, sebab ketika melanggar hukum maka konsekuensinya akan dikenai sanksi. Sanksi yang dikenakan bergantung pada jenis sanksi yang dilanggar. Dengan sinergi antara lembaga dan masyarakat, polisi dapat mengantisipasi ancaman kelompok anarko dan membangun ketertiban nasional. Polisi tetap waspada dan siap menghadapi segala bentuk ancaman, termasuk dari kelompok anarko, demi menjaga keamanan nasional. Kita lawan kegiatan-kegiatan yang berusaha mengganggu kenyamanan tersebut. Kita jadikan mereka musuh bersama kita.